Hai guys, kita bersama Derby. Efek kesabaran Jokowi habis, direspon langsung oleh tim pendukungnya, guys. Deddy Sitorus resmi dilaporkan ke polisi. Oh my god, kita bahas langsung ke dia, reaksinya. PDIP, ya ini tepatnya Guntur Romli itu 1000 klarifikasi sana sini ya. Pasalnya apa? Tim dari Pak Jokowi, warga masyarakat yang tergabung dalam pecinta Jokowi itu mau melaporkan Deddy Sitorus ke MKD dan juga Bareskrim. Alhasil di TV sana, TV sini itu Guntur Romli sibuk klarifikasi. Ya itulah akibatnya terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Dan juga nih ya yang tak kalah menarik, ini warga masyarakat ini pada geram. Kok bisa-bisanya Deddy Sitorus bisa berucap seperti itu gitu loh ya. Dan warga masyarakat itu pun juga berharap supaya Deddy Sitorus itu dipolisikan. Supaya apa? Supaya ada efek jera dan tidak semena-mena lagi menyerang pribadi seseorang gitu loh ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Siapa yang mau dilaporin? Ya, Deddy Sitorus. Atas pernyataannya terkait dengan di tanggal 14 Desember yang lalu. Ini berarti betul Pak Jokowi marah dong lewat Anda kemudian melaporkan. Yang pasti kami sangat marah. Gitu loh. Kami sangat marah karena begini ya. Kalau misalnya namanya Pak Jokowi itu buruk, nama kami juga secara organisasi kan juga buruk juga. Jadi standingnya jelas itu. Nah, bahwa memang kami ingin melaporkan besok ke Bareskrim Mabes Polri maupun ke MKD, tentu dengan kajian yang mendalam. Apa yang akan kita laporkan, tunggu besok. Itu satu. Yang kedua, kenapa kami laporkan? Karena memang ini sudah berkali-kali serangan-serangan ini yang menurut kami sudah tidak lagi bisa dibiarkan dan tidak bisa lagi dibenarkan. Jadi harus memang ada langkah-langkah yang jauh lebih tegas. Saya rasa itu. Kita mau klarifikasi dulu, Mas Aiman, ya, biar nggak rame. Ya, silakan. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi dan menurut kami itu reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Soal utusan itu, Bang Deddy Sitorus tidak pernah bilang bahwa Jokowi mengirim utusan atau itu utusannya Jokowi. Udah. Terangkan itu nanti di kepolisian. Tapi by the way, bahwa langkah besar ini sebenarnya untuk memproteksi Pak Jokowi sekaligus kayak ketika Pak Jokowi udah ada di ujung kesabarannya, itu juga akan selaras dengan para pecinta Pak Jokowi juga akan melakukan tindakan yang keras. Oke, itu adalah klarifikasi langsung loh, langsung mengcounter. Si Deddy pun sembunyi sekarang. Jadi Deddy ini ibarat ya, sudah jatuh ketimpa tangga, ditimpuk lagi sama apapun itu yang menimpuk kepalanya, dilempar lah kata kasarnya. Karena apa? Dia dilaporkan. Udah gitu Mbak Puan, ya. Saya bacakan dia, Mbak Puan. Ya. Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Itu kayak kita lagi bekerja keras buat menjatuhkan Jokowi untuk demi PDI. Nah dari PDI sendiri kayak nampar lu. Apa yang lu perbuat? Teplak. Apa yang lu lakuin? Teplak. Malu gak itu? Akhirnya di titik ini Deddy Sitorus tuh aduh my god. Bingung deh guys. Sedang kacau hatinya. Dia yang lagi untuk membela nama PDI, kok malah gue diginiin ya. Gue dipermalukan oleh Mbak Puan ya. Oke, kita masuk. Ini adalah jatuhnya kan dia dilapor polisi. Ketimpa tangannya dia malah kayak dihianati Mbak Puan. Oke, kita bahas lagi nih. Saya bacakan ya. Dia udah mulai keter-keter guys. Deddy ajak Jokowi ngopi bareng. Siap ungkap sosok utusan. Hei, lu ngapain? Lu ngapain ngajak Jokowi ngopi bareng? Lu bayangin guys ya, kita sudah direndahkan, difitnah, baru ngopi bareng. Gila, minta maaf pun gak ada. Ya minta maaf dulu, baru ngajak ngopi.
ngajak ngopi bareng siapa yang bayar? Lalu pas kau ngungkapin, emang Jokowi peduli amat? Pak Jokowi itu gak peduli amat dengan omonganmu. Yang penting, kalau kau ngelempar tuh ke media, ungkapkan ke media. Siapa yang mengutus? Jangan kau lempar ke aku lagi. Jangan. Mulai setelah direspon oleh Pak Jokowi dengan suara nada tinggi dan juga di akhir kalimatnya beliau mengatakan sabar ada batasnya. Tiba-tiba ini orang yang namanya Bung Deddy Sitorus, dia saat ditanya media mengatakan saya akan ngajak ngopi Pak Jokowi kalau dia mau. Untuk mengatakan siapa tuh katanya orang utusan itu. Lah kalau kayak gitu kemarin ngapain diungkapin sama media? Ya kalau Jokowi doang yang harus tahu gitu loh. Sekarang ini ketika Anda menyatakan ataupun mengeluarkan statement terkait ada utusan nih ke publik, sekarang masyarakat lagi nunggu tuh siapa orangnya, ya kan? Inisialnya sampai sekarang gak disebutin, apalagi orangnya. Kita lagi nunggu ini. Ngapain sekarang ngajak ngopi Pak Jokowi, saya tanya. Nah, ini orang yang pertama lagi nungguin ya. Orang kedua, Deddy PDIP ajak Jokowi ngopi bareng siap ungkap sosok utusan lah. udah panik dia. Ngapain ngajak ngopi Pak Deddy kalau mau ungkap utusan aja. Kemarin kan keluar-keluarnya di media. Sekarang mau ungkap ya tinggal itu ungkap di media. Ngapain ngajak ngopi? Kalau ungkap di media kan lebih transparan. Semua orang biar tahu, masyarakat semua biar tahu. Gitu aja kok repot. Paham kan tinggal ya kan? Jatuh saatnya dilaporkan. Entah ke polisi, entah ke MKD. Yang kedua, ketimpa tangga. Saat dia dikhianati oleh Mbak Puan sendiri ya. Yang ketiga, dicueki Jokowi saat dia minta untuk ketemu ngopi bareng. Dua orang ini adalah minta lo ungkapinnya ke media, nggak perlu lo untuk ngajak Pak Jokowi ngopi bareng untuk mengungkapkan, nggak penting lo. Ini kata ini lebih tepatnya, nggak penting lo bagi Pak Jokowi. Oke, orang ketiga. Saya rakyat ya, Deddy ya, saya rakyat seperti Anda ya. Apa mau Anda diseret ke penjara seperti Hasto ya, anggota PDIP ya? Mau. Kalian mau menyeret Bapak Jokowi, katanya Bapak Jokowi diseret. Yang menyeret itu siapa? Namanya siapa? Utusan siapa? Ya, arahan siapa? Coba jelaskan. Jangan cuma beromon-omon, nanti di media sidang kamu nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa menjawab, ditanya oleh jaksa nanti ya. Ini sudah viral loh, tahu saya katakan di sini ya. Kalau Bapak Jokowi tersandung kasus selama 10 tahun sudah masuk penjara dari situ, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada yang bisa memasukkan Bapak Jokowi ke penjara, kan nggak ada kan? Itu tandanya Bapak Jokowi itu bersih ya. Cuma kalian saja sebagai anggota partai PDIP itu yang nggak betul, selalu mengambing hitamkan Bapak Jokowi, selalu menyalahkan Jokowi. Ya, Bapak Jokowi sudah lepas dari partai PDIP, tapi kalian selalu menyalahkan Bapak Jokowi, kan nggak logik. Nah, saya sebagai rakyat pribadi akan menyeret Anda ke media, ke penjara nanti Deddy, ya. Jangan berbuat andai-andai. Jika kamu ingin menyeret Bapak Jokowi silakan, tapi sebutkan siapa orang yang menyeret dari dalang semuanya itu. Anda harus paham ya, masyarakat Indonesia sudah pintar, bukan bodoh lagi. Aku suka, respect sama Bapak. Aku akan menyeret kau di Distorus ke kantor polisi. Atas semua fitnahmu. Aku udah upload guys, jam 12 siang tadi. Memang framing yang mereka lakukan kepada Jokowi itu jahat banget. Mereka terus menyemburkan narasi-narasi kebohongan yang enggak Pak Jokowi lakukan, hanya karena Pak Jokowi selalu diam. Enggak meng-counter. Tapi tenang, kan ada kita-kita ini yang berusaha meng-counter dengan fakta-fakta. Akhirnya Pak Jokowi ada di titik di batas kesabarannya. Mampus. Sudah. Itu cukup membuat Deddy Sitorus menghilang dari lane. Menghilang Deddy Sitorus. Nggak muncul-muncul. Oke, orang terakhir. Ya, ini dari PDI juga guys. Mantan dari PDI. Saudara Deddy mengatakan bahwa apa yang selama ini
Bapak Jokowi telah mengutus seseorang atau seseorang telah menemui para petinggi PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers meminta agar siapa dan di mana dan materi apa yang jelas itu bisa disampaikan kepada publik. Yes, kami tarik kamu Deddy Sitorus untuk muncul ke permukaan. Mana suaramu? Mana suara lantangmu? Yang selama ini kau keluar banget. Selama Pak Jokowi berdiam diri. Mana suaramu? Kita memang semarga. Tapi nggak gini juga karaktermu. Saya juga lapor ke polisi. Tapi saya tetap buat konten. Ayo, Deddy Sitorus muncul kau. Klarifikasi omonganmu itu siapa itu? Nggak perlu kok ajak presiden kami, mantan presiden kami, untuk ngopi bareng sama lu. Jangan pernah ajak. Merasa terhina kami itu kau buat. Karena kalau kau minimal untuk ketemu Pak Jokowi, ketemu dulu para barisan pendukung Pak Jokowi dulu. Baru kau bilang pengen ketemu. Enak aja. Kita akan terus kawal, guys. Aku suka tadi terakhir tuh Bapak itu bilang bahwasanya aku akan seret kamu. Wis, mantap. Kita akan terus kawal, guys. Thank you. Bye-bye.